Shalom, jumpa kembali dengan saya, Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, ini adalah video yang kelima dari pelajaran kita dengan judul Keselamatan Hanya Ada di Dalam Nama Yesus. Hari ini judul kecil yang akan kita cermati adalah Yakub bergumul dengan Allah dan manusia. Yakub bergumul dengan Allah dan manusia. Saudara, kita mau baca lebih dulu sebuah pembacaan yang cukup panjang dari Kejadian pasal 32 ayat 22 hingga ayat ke-32. Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Tuhan memang adalah Tuhan yang ajaib, yang selalu dinubuatkan di dalam kita punya Alkitab. Dan dia ada sebelum segala sesuatunya ada, karena dialah sang pencipta daripada alam semesta ini. Saudara, kisah daripada Yakub juga melibatkan Yesus yang adalah Tuhan. Orang bertanya, orang pada heran, kok bisa manusia harus bergumul dengan Allah? Tetapi itulah sebuah kenyataan yang ditulis lewat firman Tuhan
bahwa ternyata Yakub memang adalah orang yang bergumul dengan Tuhan dan manusia, dan dia keluar sebagai pemenang. Saudara, apa yang dimaksud dengan pergumulan Yakub di situ? Pergumulan Yakub dengan Allah yang manusia adalah melambangkan kegigihan seorang yang beriman di dalam mengarungi kehidupan yang sukar ini demi mencapai sebuah kemenangan untuk mendapatkan berkat ilahi. Itulah yang sebetulnya yang sedang ingin digambarkan, yang sedang ingin dilambangkan lewat pergumulan Yakub dengan Tuhan yang adalah manusia. Nah, saudara, Anda berpikir tidak dengan saya ketika di situ dikatakan bahwa Yakub ini sedang bergumul dengan Allah dan manusia. Siapa Allah yang manusia? Adalah Tuhan yang telah menjelma sebagai manusia, adalah gambaran daripada Yesus Kristus Tuhan yang nanti akan ada di tengah-tengah hidup para muridnya untuk memberitakan Injil keselamatan, untuk menebus dosa umat manusia, sehingga manusia yang berdosa yang percaya kepada dia boleh diselamatkan. Sudah ada di zaman Yakub. Lewat pergumulan itu ada sesuatu yang penting bagi Tuhan untuk mengubahkan kehidupan Yakub yang memiliki masa lalu tidak terlalu bagus, karena dia ternyata adalah saudara daripada Esau yang telah melakukan penipuan kepada kakaknya Esau, sehingga nama Yakub sesungguhnya ada dua. Yang pertama, memegang tumit, karena memang sejak ada di dalam kandungan, Esau dan Yakub digambarkan sebagai dua bangsa yang saling bertolak belakang, tidak pernah rukun, tidak pernah akur. Dan Yakub itu memegang tumit daripada Esau. Dan nama Yakub juga berarti penipu. Inilah yang Tuhan ingin ubah di dalam perjumpaan itu. Tuhan ingin ubah sifat, karakter, dan tabiat Yakub, agar supaya Yakub yang mau dipakai oleh Tuhan sebagai salah satu tokohnya di dalam firman Tuhan ini sampai kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang menjelma menjadi manusia, yang menjadi juru selamat dunia, itu benar-benar datang ke dunia. Dia ingin perbaiki lebih dulu Yakub yang memiliki masa lalu tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, di tengah-tengah pergumulan itu tadi, Tuhan sempat bertanya. Tuhan yang adalah manusia ini tadi sempat bertanya, siapa namamu? Dan Yakub menjawab, namaku adalah Yakub. Dan kemudian Tuhan berkata, sejak hari ini namamu bukan Yakub, tetapi namamu adalah Israel. Nama yang namanya dulu artinya adalah penipu, diubah menjadi Israel, yang artinya adalah pemenang. Yang artinya adalah pemenang. Karena apa? Kita lihat di dalam ayat ke-27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara, Yakub bergumul dengan Allah dan manusia melambangkan kegigihan sebagai seorang beriman yang ingin mengarungi kehidupan yang begitu sukar dan begitu sulit, dan ingin mendapatkan berkat ilahi agar dia bisa keluar sebagai pemenang dan selamat. Inilah Yakub. Dan Tuhan mengabulkan, namamu sekarang mulai hari ini tidak pernah disebut Yakub lagi, yang adalah artinya penipu, tetapi namamu akan disebutkan oleh orang adalah Israel, yang namanya
artinya sebagai pemenang. Oleh karena engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama ini penting. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika Anda mau punya anak, kasih nama yang baik. Abraham, asal namanya Abram. Oleh Tuhan pun diganti menjadi Abraham, yang artinya Bapak banyak bangsa. Dan kenyataannya, nama itu mempunyai arti. Dan nama itu sesuai dengan kehidupan yang akhirnya dijalani oleh Abraham dan para keturunannya. Demikian pula dengan Yakub. Namanya asalnya Yakub yang artinya penipu, karena dia akan dijadikan salah satu tokoh di dalam Alkitab sampai dengan menghantar Yesus Kristus Tuhan itu datang. Diubahlah nama itu menjadi Israel yang artinya adalah pemenang. Sehingga kalau kita melihat sekarang ini, kenyataan di dunia sekarang ini, bangsa Israel yang terdiri asalnya dari anak Yakub itu 12 orang, yang seringkali juga Israel diidentikan dengan 12 suku, pada kenyataannya adalah bangsa yang sangat diberkati secara intelijensia, secara intelektual. Mereka adalah bangsa yang pandai, bangsa yang luar biasa. Jika saudara melihat daftar penemu-penemu apa yang hari ini menjadi berkat bagi banyak orang, kebanyakan diciptakan, ditemukan oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi di sana. Pemenang Nobel ini Yahudi, pemenang Nobel ini Yahudi, penemu ini Yahudi, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak luput dari berkat yang telah diberikan oleh Tuhan yang adalah manusia itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, gambarannya, yang kemudian memberkati Yakub, sehingga keturunan Israel, Yakub, itu menjadi berkat baik secara jasmani maupun berkat secara rohani, yaitu karya keselamatan yang sudah dirancang oleh Allah Bapa sejak manusia jatuh di dalam dosa. Saudara, kemenangan Yakub salah satunya adalah kemenangan atas sifat atau karakternya dia dulu, yang berasal dari penipu, yang ingin mendapatkan keuntungan pribadinya setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Walaupun dia harus menghadapi cacat secara fisik, oleh karena pangkal pahanya itu terpelecok, sehingga dia menjadi pincang. Tetapi Yakub bukan Yakub yang seperti dulu lagi. Yakub telah diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Yakub yang penuh dengan kerendahan hati, Yakub yang penuh dengan ketulusan hati, sehingga kemenangan yang diberikan oleh Yakub inilah salah satunya adalah kemenangan yang mengubahkan secara rohani tubuh, jiwa, dan rohnya menjadi semakin baik dan berkenan di hati Tuhan. Saudara, kita pun juga berkata, lebih baik cacat secara fisik daripada cacat secara mental. Dan inilah yang dialami oleh Yakub. Dia menjadi orang yang pincang jalannya, tetapi dia menjadi orang yang tulus hatinya, sehingga ketika dia berjumpa dengan Esau kakaknya, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah ketakutan, kalau nanti kakakku Esau masih marah dengan aku, maka kakakku Esau ini juga akan membunuh aku. Tetapi firman Tuhan tetap menguatkan kepada Yakub, Yakub, kamu pulang ke negeri nenek moyangmu, aku akan menyertai engkau. Dan Yakub mengadakan dialog dengan Tuhannya, dia bargaining dengan Tuhan. Tuhan, kalau aku pulang ke negeri orang tuaku, bukankah ada Esau kakakku di sana? Yakub jujur aja, walaupun dia beriman pada Tuhan, tetapi sebagai manusia, ketakutan dan kekhawatiran adalah sesuatu yang manusiawi.
Oleh karena itu, dia mempersembahkan lebih dulu persembahan kepada Esau kakaknya. Dan diutuslah budaknya untuk mempersembahkan lebih dulu. Dia juga memberikan persembahan beberapa tahap. Dan dia tinggal di barisan yang paling belakang. Agar supaya ketika persembahan pertama diberikan kepada Esau, dia bisa tahu bagaimana gelagat kakaknya. Persembahan kedua sampai kepada Esau, dia pun bisa tahu, dapat laporannya, bagaimana gelagat kakaknya. Masihkah kakaknya marah dan mendendam akan membunuh dia? Atau kakaknya sudah melunak hatinya dan memberikan perdamaian kepada dia? Saudara, tetapi firman Tuhan selalu iya dan amin. Tuhan berkata kepada Yakub, aku akan menyertai engkau dengan selamat tiba di rumah negeri nenek moyangmu. Aku akan mengadakan pendamaian antara engkau dan Esau. Saudara, Tuhan yang sudah berjanji akan menggenapi. Tetapi kita sebagai umat manusia yang beriman, sebagai penerima janji, bagian kita tetap melakukan apa yang harus kita kerjakan. Saudara, setelah Yakub melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang terjadi? Begitu dia berjumpa dengan Esau kakaknya. Mungkin karena lama sudah tidak berjumpa, Esau juga sudah lunak hatinya. Dilunakkan, dilembutkan oleh Tuhan. Esau juga sudah diberkati oleh Tuhan dengan banyak kelimpahan berkat jasmani. Terlebih dia menyaksikan adiknya satu-satunya datang kepada dia dengan segala persembahan yang banyak. Walaupun Esau menolak pemberian itu dari Yakub, tapi Esau muncul belas kasihan. Mungkin karena dia melihat keadaan fisik adiknya tidak sebagus ketika adiknya masih ada bersama dia, tetapi Yakub dalam keadaan jalan dengan kondisi yang pincang, maka Esau memeluk Yakub, mencium Yakub dengan tangisan, dan dia sungguh menjadi kakak yang sangat mengasihi Yakub. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan selalu hadir di dalam hidup saudara dan saya. Demikian juga dia hadir di dalam kehidupan Yakub. Jangan pernah takut, karena dia adalah sang raja yang ajaib, sang juru selamat, yang akan menyelamatkan saudara dan saya ketika kita percaya kepada dia. Shalom, kita berjumpa di video yang lain, di dalam program yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.